Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, super excited karena aku akan nge-review ini complexion baru yang kemarin udah sempet juga kalian request ya, yaitu dari Pixi yang namanya Iris Serum Cushion. Kayak gini, warnanya ungu soft ya. Dan kemarin yang agak mengagetkan itu harganya masih di bawah 100.000, kayak 60 ribuan berapa gitu. Padahal seinget aku ya, untuk Pixi Make It Glow Technofix yang udah muncul dulu, aku suka banget karena memang ini tahan lama ya di wajah aku. Itu aja harganya sekitar 140 atau 150, pokoknya 100 ribuan lebih. Tapi sekarang mereka mengeluarkan versi ekonomisnya, jadi aku penasaran banget kayak gimana untuk hasilnya. So di videoku kali ini bakal aku kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, tekstur dan hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kamu yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang masuk ke detail package luarnya ya. Ini boxnya warnanya ungu soft seperti ini. Jarang-jarang ya Pixi mengeluarkan warna yang kelihatan agak girly. Karena di sini percampurannya juga dengan pink ya. Ada nama produknya Pixi Iris Serum Cushion Glow. Jadi kalau dilihat dari namanya harusnya nanti dia finishnya agak glowy ya. Udah gitu kalau aku lihat nih di bagian belakang ada beberapa keterangan-keterangan. Seperti klaim produknya, nanti langsung akan aku bahas aja waktu dipakai di wajah aku. Cara pakai, hal yang perlu diperhatikan, dan yang paling penting nih, detail ingredients. Akan aku zoom di situ buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu kalau aku lihat nih untuk produknya sudah halal dan BPOM ya. Jadi pastinya aman buat kita pakai. Kalian gak perlu mempertanyakan lagi. Dan kalau aku lihat nih di sisi yang lainnya ada beberapa klaim produk juga. Pokoknya nanti sambil aku pakai akan aku bahas ya untuk klaimnya ini. Dan di bagian atasnya ada nama shade yang aku pakai adalah N30 Neutral Beige. Karena memang aku udah lumayan lama ya nggak coba punyanya Pixi ini. Di shade yang dulu aku 201 Neutral Beige untuk yang Make It Glow-nya. Jadi di sini aku pilih shade yang sama. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku. Dan sekarang dilihat dari packaging dalamnya juga unyu banget, warna soft purple kayak gini, bentuknya bulat. Dan apa ya, kesannya dibandingkan yang lama kan kayak lebih apa ya, glam gitu. Kalau yang ini kayak lebih ala-ala remaja gitu. Kalau aku lihat ini ada nama produknya, udah gitu di bagian belakang keterangan-keterangan lengkap. Seperti nama shade-nya, tadi yang aku pakai N30, netonya 15 gram. Aku pikir kemarin karena harganya terjangkau lebih sedikit, ternyata tetap 15 gram. Sama ya dengan yang versi Technofix, ada di 15 gram, tapi untuk harganya kalau aku cek nih dari 79.000, sekarang jadi sekitar 63.200. Jadi menurut aku masih terjangkau banget ya untuk ukuran cushion. Terus di bagian dalamnya kalau aku buka, pastinya dia ada kaca dan juga puffnya. Untuk puffnya sendiri ini udah improve ya menurut aku, karena bentuknya teardrop, ini mengikuti perkembangan zaman sekarang yang memang tuh kebanyakan lancip gini untuk puffnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung karena lebih presisi. Terus di bagian dalamnya kalau dibuka masih ada penutupnya, jadi menurut aku produknya tetap steril ya. So, tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung akan aplikasikan aja di wajah aku. Tapi seperti biasa, aku pakainya udah di hari yang beda, itu kemarin. Karena memang pas weekend, aku kan biasanya bisa keluar rumah sampai malam. Lengkapnya aku bakal kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini dalam kondisi bare face wajah aku ya. Sebelum pengaplikasian, tadi aku udah pakai moisturizer sama sunscreen. Kondisinya lagi ada banyak imperfection seperti ini, jerawat aku yang lagi mateng-matengnya, jadi kayak kemerahan gitu, sama area lainnya lah ya. Dan sekarang aku akan pakai untuk cushionnya dari Pixi ini, tadi di shade-nya neutral beige, aku udah kasih tunjuk. Terus ini aku buka dulu penutup kacanya, dan untuk puffnya detailnya kayak gini ya, bentuk teardrop yang menurut aku tuh nggak terlalu tebal sebenarnya, tapi cukup empuk, jadi waktu dipegang tuh agak kempes. Dan kalau dibuka kayak gini, ini bagian dalamnya. Gak nempel sama sekali, sesuai klaimnya ini memang mesh cushion ya. Di sini langsung akan aku tap aja, keambilnya lumayan banyak karena teksturnya tuh kayak liquid kental basah gitu. Tuh, kalian bisa langsung lihat. Beberapa kali tap, sepertinya sih warnanya oke, bisa masuk di tipe skin tone aku, tapi memang kurang kuning karena ini neutral ya.
biasanya sih jadi kayak kurang fresh gitu. Cuman ya udah kita akan lanjut dulu. Puffnya lumayan enak dipakai walaupun kayak kurang tebel tadi seperti yang aku bilang, cuman masih bisa lah ya untuk mengaplikasikan di wajah aku. Ini aku mulai dari sisi kiri wajahku dulu, aku tap-tap bener-bener karena memang ini tuh untuk finishnya agak glowy menurut aku. Sekarang bakal aku zoom untuk coveragenya, sebenarnya sudah cukup menyamarkan kayak noda di pipi dan area bawah mata. Terus sekarang aku akan lanjut ke bagian jerawat aku nih. Aku ambil lagi si cushionnya, terus di tap-tap ringan aja kayak gini. Wow, ini sudah mulai tersamar sih menurut aku. Dan pastiin kalau misalnya lagi berjerawat tuh pakai skincare dulu. Tadi kan aku udah menggunakan moisturizer juga ya. Jadi biar lebih aman gitu. Apalagi kan cushionnya ini bukan khusus untuk acne prone skin. Kelihatan ya di sini sudah bisa cover jerawat kemerahannya. Tuh kelihatan warnanya jadi lebih merata. Sekarang aku akan lanjut layer di sekitaran pipi aku karena noda-noda gelapnya tuh belum tercover banget. Jadi aku tambahkan aja di situ biar lebih nutup nanti ya untuk imperfectionnya. Dan kayak gini hasilnya di sisi kiri wajah aku before after. Kalian bisa lihat untuk bagian after kelihatan sudah merata ya warna kulitnya. Dan setelah aku zoom kayak gini, di situ sih finishnya memang dia sesuai klaimnya natural glow, lebih ke glowy ya. Tapi setelah aku perhatikan dengan sisi kanannya, ini aku zoom lagi, dia itu kurang bisa menyamarkan pori sekitaran hidung. Tuh masih kelihatan ya. Walaupun memang untuk sisi kirinya tuh wajahnya lebih merata di medium full coverage. Tapi di bagian pori-pori masih nampak di situ. Ini sih selalu terjadi, saya finishnya glowy sesuai pengalaman aku ya. Dan sekarang aku akan lanjut di bagian kanan wajah aku, tap-tap juga pakai puffnya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini memang waktu mengaplikasikan di wajah jadi lebih gampang karena puffnya ini kan teardrop membantu pengaplikasiannya. Dan pastiin ini bener-bener tapnya itu nempel gitu ya. Karena kan ini glowy finish, agak rawan di tipe kulit normal to oily ataupun oily. Di sini aku tambahkan lagi nih di sekitaran noda pipi karena lumayan gede-gede kalau yang di sisi kanannya. Jadi sekitar 2-3 layer ya. Dan hasilnya kayak gini di wajah aku. Ini sih sebenarnya kurang match sama layer aku ya, karena aku tuh kunilang warm, sedangkan cushion yang aku pakai ini neutral. Jadi agak sedikit ngepink. Kelihatannya sih memang jadi kurang fresh gitu di wajah, walaupun shade-nya cocok. Dan di sini aku mulai keringetan terus kayak agak luntur gitu. Jadi aku harus touch up lagi, memastikan bener-bener nempel semuanya cushionnya. Seperti ini untuk hasilnya, aku bakal kasih tunjuk before after langsung ya, biar kalian bisa lihat. Kalau untuk airy cushionnya ini sudah bisa menyamarkan imperfection di wajah aku dengan finish lebih ke dewy, glowy gitu. Tuh area di jerawat aku yang kemerahan juga sudah tercover dengan bagus. So ini untuk tipe kulit normal to dry kayaknya bakal suka ya, karena memang dewy finish gitu. Karena memang finishnya kayak gini, aku perlu tunggu sampai set dulu nih, bahkan sampai aku kipas-kipas, karena kalau misalnya nggak ngeset tuh nanti rawan lumer. Dan setelah udah ngeset kayak gini, barulah aku pakai bedak. Ini dari Rose All Day yang The Release Lightweight Loose Powder di shade Translucent. Aku pakai di sisi kanan wajah aku dulu karena aku pengen kasih tunjuk nih perbedaannya. Setelah di zoom, yang udah dikasih bedak tuh lebih smooth dibandingkan yang belum. Terbukti ya kalau tadi cushionnya nggak menyamarkan pori karena di sini setelah di set menggunakan bedak tuh kelihatannya lebih smooth aja gitu. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja. So, penting buat kamu yang pori-porinya besar atau memang kulitnya berminyak, normal to oily itu di set pakai bedak kayak gini, biar lebih aman aja sih sama menyamarkan tekstur wajah kamu. Ini aku udah swipe-swipe pakai brush dan udah selesai di tahap ini sampai jam 11.39, setengah 12 siang. Pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu ya. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, seperti biasa flawless matte makeup tanpa menggunakan setting spray, primer, ataupun highlighter. Jadi kalau aku lihat sih setelah di set menggunakan bedak, dia kayak lebih ngeblurin pori dan kelihatannya smooth ya. Nanti kita tinggal lihat untuk ketahanannya kayak gimana setelah dipakai seharian. Yang pasti sih ini berasnya masih ringan ya dipakai di wajah aku. So sekarang aku akan kasih tunjuk untuk tes ketahanannya.
Dan ini udah jam 1.38, setengah 2 ya, belum kemana-mana, pakainya sekitar 2 jam. Menurut aku sih ini kondisi di wajah aku, sekitaran hidung udah agak mulai mau berminyak, kelihatan glowy gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Walaupun di sekitaran pipi aku masih bagus, coverage di jerawat aku masih oke. Tapi memang ini di dahi aku yang super keringetan tadi kalian juga udah lihat di awal sebelum set bedak aja udah luntur. Dan sekarang di pelipis sisi kiri ini kelihatan sudah luntur. Padahal aku belum kemana-mana, belum pakai helm, naik motor panas-panasan. So lanjut sekarang aku mau keluar rumah walaupun memang kondisinya itu agak mendung sekarang ya, bukan yang panas banget. Tapi at least di sini aku tetap pakai masker. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Ini aku udah sampai salah satu resto mau makan. Tapi sekalian aku mau update ya, sudah sekitar jam 3, jadi pakainya 3,5 jam ya. Aku buka untuk maskernya dan udah terlihat di situ kelihatan banyak nempel di maskernya. Karena memang kondisinya di wajah aku, ini aku kasih tunjuk udah ada bekas kacamata, terus di lipatan hidung tuh udah agak crack gitu loh, kelihatan berminyak, kalian bisa langsung lihat aja. Di sekitaran dagu aku sih masih lumayan aman ya, tapi di dahi aku, karena tadi aku udah pakai helm juga, udah lumayan luntur tuh di bagian atasnya. Karena memang sebelum pergi pun tadi udah agak luntur. Dan overall sih ini sudah kelihatan cukup berminyak ya di sekitaran T-zone, walaupun belum yang selumer itu. Padahal baru pakai sekitar 3 jaman. Oke, pastinya nanti aku bakal update lagi. Ini udah OTW pulang, udah malam aja ya. Dan langsung setelah sampai rumah aku akan kasih tunjuk detailnya. Oke, ini aku udah sampai rumah, sudah hampir jam 8 malam ya. Jadi pakainya sekitar 8 jam. Sekarang langsung akan aku buka masker dan kalian bisa langsung lihat tambah banyak kan nempelnya. Karena memang dia tuh cukup gampang nempel. Apalagi kalau udah berminyak nih, setelah aku zoom kondisi di sekitaran T-zone aku udah luntur banget tuh kayak di hidung aku. Udah gitu di bagian atas hidung juga udah ngelopek. Karena tadi nempel di masker juga. Kalau kalian lihat di atas hidung aku juga udah ngelopek. Dan sekarang aku akan lanjut ke sekitaran jerawat aku. Ini di dagu aku udah banyak lumer. Jadi di jerawatnya juga coveragenya udah pudar tuh kelihatan ya jerawatnya. Dan ini aku swipe lumayan ngegeser karena memang dagu aku tuh berminyak nih setelah dipakai sekitar 8 jaman ini. Di bagian lipatan hidung juga udah lumayan parah lunturnya. Bahkan sampai hampir ke pipi sih. Jadi yang kelihatan masih oke itu adalah pipi bagian atas. Tapi yang mendekati hidung juga sudah kayak bolong-bolong gitu. Dan sekarang di sekitaran dahi aku udah pasti luntur juga karena dari siang tadi udah kayak gitu ya. Apalagi ini dipakai sampai malam seperti ini. So ini sekarang aku akan tap-tap menggunakan tisu dan dia nempel lagi dong di situ karena tadi kena minyak lagi. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya aku pakai sampai malam, hasilnya seperti itu, ternyata cukup banyak hilang khususnya di T-zone aku yang berminyak. Itulah kenapa menurut aku untuk Pixi yang Airy Serum Cushion ini, karena memang finishnya dia glow tuh lebih cocoknya untuk normal to dry ataupun kulit kalian yang memang cenderung kering ya. Karena memang kalau di tipe kulit kombinasi berminyak kayak aku atau mungkin yang berminyak, ini kurang awet menurut aku sih. Padahal tadi aku sudah set menggunakan bedak juga. Bayangin kalau nggak pakai bedak, mungkin akan gampang luntur. So buat aku sendiri ini belum bisa jadi favorit aku. Yang pertama sebenarnya dia tadi kan dari awal finishnya glowy banget, sehingga tidak menyamarkan pori-pori wajah aku. Tapi setelah di set pakai bedak sih oke ya. Cuman setelah dipakai lama pun, itu pun bertahannya di wajah aku kayak sekitar mungkin 3 jam untuk odor itu udah agak glowy di sekitaran hidung aku. Bahkan waktu aku kasih lihat pertama, waktu aku di resto tadi udah kelihatan nempelannya lumayan banyak. Tapi mungkin buat kalian yang udah nyobain Pixi Airy Serum Cushion ini di tipe kulit yang normal to dry atau lebih ke kering, kalian bisa komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Dan gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat dicoba? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!